dulu bukan digunakan sebagai tempat tidur, melainkan digunakan sebagai tempat belajar zaman dulu. Belajar Oh, ilmu tuh, agama, ilmu belajar sosial, tuh. dan juga ilmu perang secara teori di sini. Jangan tidur, Bu. Iya, gimana ya? Belajar lu di kamar. Kan udah ada chat GPT. Kalau kamar perempuan tertutup. Kan tetap bisa nyebrang. Ada kalnya tertutup. Kamu berani nggak situ? Berani nggak? Ada bedanya juga kalau kamar perempuan bagian dalam, kalau kamar laki-laki turun, jadi nggak bakal banjir karena langsung ada ke bawah tanah air. Tanah resapan nih. Kena resapan air. Nggak boleh dibangun. Jadi ada gorden sebelah sini. Kalau kamar laki-laki depannya ada kolam kecil. Kok bisa ke atas? Depan Bu, Bu coba depan atas. Tuh, tarikan goib. Damar. Balai kampung. Jangan lihat pinggir Ciliwung. Nah kalau Ini balai kampung kampung. ini dinamakan ngambang karena pada zaman dulu sebetulnya mengambang di atas air tengah-tengah danau tadi. Dan Woi. pada zaman dulu balai kampung ini digunakan sebagai tempat berkumpul malam hari di sini sambil sinar bulan tengah-tengah danau digunakan sebagai tempat mengaji bareng-bareng. Tempat buat tadarusan zaman dulu Bapak Ibu. Oh. Jadi kalau zaman dulu kumpul di sini bagian sentral. Di sini ya. Apa? Tapi kalau zaman sekarang di sini kumpul-kumpul tengah-tengah danau, insya Allah pagi-paginya dikeruk. Enggak, lagi danau udah nggak ada. Tempat ngaji bareng-bareng kok dibacanya sih repot. Wow. Challenge banget. Lu nggak bisa balik sih. Ini lagi challenge. Yang pakai kaca itu. Harga di sini berarti besar atau hidangan, sedangkan kalau jumut adalah mengambil. Jadi pada zaman dulu buah harga jumut digunakan sebagai tempat perjamuan makanan besar bagi para tamu dan keluarga sultan. Harga besar di sini diartikan sebagai orang tua dan jumut adalah mengambil. Filosofinya jadilah orang tua yang diambil manfaatnya, jadilah orang tua yang diambil ilmu dan kebaikannya. Wes. Ini bentuknya seperti wajah barong. Oh iya, kayak wajah barong ya? Wajah barong saya Bapak Ibu. Ada dua mata di atas, hidung sama mulutnya bagian bawah. Jadi seperti muka barongsai. Boleh dinaikin? Kalau naik ke atas nggak boleh kayaknya. Oh, lemah kali ya. Ini nggak boleh ke atas. Kalau makan. Oh, di sini, batunya udah mulai ada di itu. bagian dalam mejanya. Lemah itu batu. Bisa lihat mejanya. Bisa mungkin kita masuk bagian dalam habis ini. Oh. Foto-foto dulu sebelum kita masuk ke dalam. Foto dulu. Iya, ini yang kedua, jimuk itu pada Belanda karena pernah digunakan sebagai makanan gerindra di seluruh Indonesia. Nah, di bomnya menggunakan bom mortir, jadi banyak bangunan yang udah luntur seperti ini. Sering atas karena takut bangunan Takut tambah. betul takut tambah roboh. Yang tempat parkir perahu-perahu kecil di sini. Oh. Jadi kalau sore-sore kan sama keluarganya sering ke danau rekreasi. Jadi seperti dermaga kecil. Setiap sore gitu. Enak juga jadi sultan ya? Tadi lo nggak mau duduk di situ. Enggak. Takut jadi sultan. Aku jadi sultan. Duitnya nggak bisa habis ntar. Ini meja. Oh, ini bagian dalam dari gua Arga Jumut. Di sini meja makannya. Ini seperti ini.
Dinamakan jumut atau mengambil karena pada zaman dulu konsep makannya seperti prasmanan. Oh. Ya, kan makanan banyak, jumut sendiri ambil sendiri makanannya lalu Sebetulnya ini Cumut. ditutup nggak? dulu tertutup. Karena pernah kena Belanda tadi di bawah ada puing-puingnya kelempar. Ada masih. Masih Ada kanopinya ya dulu ya? Dulu ada atapnya dulu. Ini apa ini? Nah, kalau di sini ini ada 2 ruang kecil. Nah, ini uniknya di bagian dalam dari Gua Arga Jumut terdapat 2 pintu ini yang bisa nembus ke Mekah sama ke Cina. Oh. Ini sebelah kiri ada lorong menuju ke Mekah Madinah. Ini ke kiri yang kanan Coba, ke coba. China Tiongkok. Oh, Dengan pakai ilmu ilmu? spiritual. Oh, Coba. kayak di ini ya. Coba, coba. Harry Potter. Kayak itu. ini yang ke arah Mekah. Wah, enggak banget. Hah? Nanti beneran ke Mekah lagi. Apa? Takut beneran ke Mekah. Jadi imam dong, imam Mekah ya. Kelihatan di depan Ka'bah. Keluarnya dari batu itu. Langsung viral. Ada lanjutannya, oh mentok ya segitu doang ya. Iya. Rara Santang yang menikah dengan seorang syekh dari Mesir yang bernama Syekh Syarif Abdullah. Makanya Sunan Gunung Jati masih memiliki hubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari sini. Untuk ke China sebelahnya dari istri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Aulin yang berasal dari China. Untuk maknanya sendiri kalau ke China ini Mau jadi importir? karena Importir Cina sih. sih. Ilmu sampai ke negeri Cina untuk ke Mekah ini. Kalian triplet ya? Iya, lihat. Kayaknya kita semua triplet. Suruh dites itu DNA ya. Bulan-bulan nanya emak bapak ya. Ayah. Oh, tunjukin Abi foto. toh, Tadi Abi. aku ketemu ini gitu. Buat teletubbies. Oh, ini tuhnya atasnya ya. Jadi gua pandang hati ini diambil dari 2 kata, pandang yang artinya terang, kalau hati itu hati. Jadi pada zaman dulu gua Padang Ati di bagian dalam digunakan sebagai tempat bersemedi, tempat berdoa untuk mendapatkan ketenangan hati zaman dulu. Kalau banyak masalah, gelisah atau galau-galau sakit hati sendiri. Waduh. Udah ditinggal aja lah. Tinggal. Tadi karena siapa yang ketemu tadi di jalan? Tendanya mana tendanya? Mau healing dulu dong, mau healing. Buset. Kenapa? Oh, ini beneran ya begini. Tunggu dulu. Dibikin tanda seperti ini karena digunakan buat beribadah sholat. Masuk dong, masuk. Tunggu dulu. Oh, Ini kiblatnya ke arah sana. oh kiblatnya ke situ. Iya. Tempat sholat. Mari kali lagi kita dulu. Lanjut. Ini tempat sauna kali ya dulu ya? Kan dulu ada air sini om. Buat sholat ini, buat sholat di sini. Sholat. Oh dulu air di sini ada. Iya, jadi kalau misalkan kita apa? Oh, Itu atas tajam. iya, hati-hati. Keluarnya hati-hati duduk. Tungguin satu-satu nih. Bermunculan satu-satu. Bermunculan satu-satu. Wah, satu lagi di situ. Loh. Gak dilindungin benteng.
Oh. yang artinya kedamaian dan kemakmuran. Chaiting. Menmai Chiating. Oh, min My Chaiting. Nah, ini bentuknya seperti bongpai atau makam Cina kuno pada zaman dulu. Tapi sebetulnya bukan makam beneran. Tapi ini alas dari ciri khas makam-makam Cina zaman dulu, pasti ada kotak seperti ini. Ini makam Cina dulu. Tapi ini bukan makam beneran, jadi sebetulnya monumen Cina dibangun sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap orang-orang China yang turut membangun Gua Sunyaragi. Karena pada zaman dulu Gua Sunyaragi juga dibangun oleh orang-orang yang berasal dari China, terutama dari Margatan zaman dulu. Oh, Margatan. Margatan. Mas harganya apa? Kayaknya kalau kalian baru Margatan tuh kayak Tan Boygun gitu-gitu ya. ini baru tambahan adalah pohon biar aja. Dan sebelah dari monumen Cina di sini sebelahnya ada pohon klengkeng yang sudah berusia 400 tahun. Wih, Betul. pohon kelengkeng 400 tahun. Ya, klengkeng 400 tahun. Siapa yang Cina ayah? Oh, Cina Surabaya. Ini pohon sampai sekarang masih hidup, masih hijau juga daunnya. oh itu. Buahnya ada, Mas. Ini sayangnya pohon nggak pernah berbuah sama sekali karena Emang ini pohonnya pohon cuma apaan? satu. Sedangkan kalau pohon klengkeng mau ada buahnya harus berpasangan dua pohonnya. Oh, Jadi kalau harus pasangan. pasangan. Kelengkeng. Kayak Jadi manusia. gampangnya kalau ini pohonnya jomblo. Weh, Jomblo ngumpul. Mas jomblo nggak? cekat tua. Ini jomblo tua ya. Ini pegangan nih pohonnya. Ini pohonnya dari tahun 1604 sampai sekarang pohonnya masih hidup. Oh, belum tebang. 1604. 400 tahun Mas. Ada isinya berarti? Ini Ya, dulu itu ada tanah. batangnya sebetulnya cuma hancur ngebrowak. Nah uniknya waktu ini hancur muncul akar baru. Oh, Ini kulit sama akarnya aja sebetulnya. Batangnya di bagian atas. Oh, udah pindah. Karena batangnya di makin atas. Cabang. Gede banget anak lu pakai lubang. Garuda, kelilit ular. Duh, sebetulnya patung Garuda. Ada sayapnya bagian belakang. Oh, sayap. Bentuk logo Pancasila. Ini patung Garuda atau Garudea yang bermakna kegagahan, sedangkan ular sebagai simbol masalah. Dibangun menghadap ke arah timur karena filosofinya songsonglah kehidupan dengan gagah. Tetapi ingat, segagah-gagahnya manusia pasti akan punya masalah masing-masing. Masya Allah. Zaman dulu ini bagus, Mas. Kalau zaman dulu ada paruhnya, Filosofinya. paruhnya ada Kata-katanya bagus banget. dalam nih. Direkam. Ini hancur karena bom Rekam, atau dia? rekam. Ini sayangnya tahun 70-an di sini pernah digunakan sebagai tempat syuting film Ratu Ular, film horor zaman dulu, film Susana. Oh. Dan sayangnya pas syuting terkena benda-benda syuting. Oh. Jadi paruhnya hancur. Wow. Kita cari. Iya, karena Wah, syuting siapa yang dan- ngancurin? Ular. Udah lama banget itu. Waduh. Jadi patung Garuda ini Susana masih maknanya muda itu. kita sebagai manusia mau setinggi apapun kita, sebanyak apapun harta kita, pasti akan punya masalah sendiri-sendiri. Sama seperti burung Garuda, setinggi-tingginya burung Garuda terbang, jika dia terbang sambil dililit ular tidak akan bisa terbang tinggi, pasti terbangnya terbatas. Jadi jangan dendam ya. Jangan sombong juga filosofinya. No sombong. Itu buat orang air zaman. Ini gua kelanggengan diambil dari kata langgeng yang artinya abadi. Jadi pada zaman dulu gua kelanggengan ini digunakan sebagai tempat bersemedi untuk melanggengkan jabatan. Jadi buat Pantas sekarang berair, gak ada yang lagi kan? jadi buat suasananya di bagian dalam. Bukan buat prajurit, takutnya kalau prajurit nggak naik pangkat. Ada langgeng. Iya. Oh iya bener juga sih. Ini. Ada langgeng dong. Angkat naik lagi. Oh iya. Ada lagi ya. Kalau gue langgeng kasihan lu nanti. Tapi Apa desain-desainnya mirip Majapahit? Ini peninggalan Majapahit, nama Candi Beta diambil dari seorang raden di Majapahit. Ini banyak banget di wilayah Jawa sama Bali. Karena wilayah Jawa Bali nggak bisa lepas dari Majapahit sebenarnya. Pakai bata merah, padahal kan ya. Jadi Ini kuat banget, ini 400 tahun sekarang belum pernah hancur sama sekali. Walaupun dengan bahan seadanya, dengan teknik kotak kosot tadi. Mungkin kalau sekarang masih ada tekniknya, semen nggak laku. Karena semua rumah ada kotak kosot kayak gini. Kasihan perusahaan semen. Mari lanjut lagi Bapak Ibu. mungkin kualitas bata dulu mas sekarang beda kali. Iya. Oh, Putih. Pementasan. dibentuk gini nih. Tadi mungkin kelihatan. Kalau zaman sekarang tuh namanya town hall. Menara yang bernama Cungkup Gua Kuncit. Kalau zaman dulu digunakan sebagai membuat pengawas buat para prajurit zaman dulu. Nah, tadi ada di depan bentuknya udah kayak Tadi ada patung perawas Begini. di bawah. Sebelah kanan juga terdapat patung gajah
Patung perawan yang mana? Yang depan gua betul. Oh ini. Betul, ini patung perawan. Yang tadi itu. Iya tadi lu Ini halo gue lihat. lagi yang dimana mitosnya tadi. Yang kalau tadi ada ya? Gadis yang belum menikah menyusul patung perawan Sunti akan dijauhkan dari jodohnya. Kan nggak tahu kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sama aja nggak dikasih tahu kan. Tadi saya lulus. Tadi udah ngasih tahu sebenarnya cuman langsung masuk ke bagian dalam semua. Yang berukir tali. Oh itu gajah. Yang sedang menarik kereta kencana. Oh iya tuh. Oh iya Dan benar. pada zaman dulu dari arah belalai gajahnya ngeluarin air jadi seperti air mancur. Oh. Ke sini. Teknologinya dulu keren ya. Pakai water pump ya? Pakai sistem perairan zaman dulu. Caranya gimana tuh? Ini patung gajah sebelah kanan, sebelah kiri juga di sini terdapat gua langse. Kalau gua langse di bagian dalam digunakan sebagai tempat berzikirnya sultan. Dan langse diambil dari bahasa Cina kuno yang artinya tirai. Dulu ada tirainya terbuat dari air jadi seperti air terjun. Air mancur sebelah kanan, air terjun sebelah kiri. Karena area ini merupakan area kolam kaputiran tempat bermainnya putra-putri kesultanan zaman dulu. Ciprat-cipratan aja. Oke, itu tadi teman-teman perjalanan kami menelusuri kompleks Gua Sunyaragi. Cukup seru juga dengan diantar oleh tour guide-nya. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.